Baik para siswa dan siswi sekalian, hari ini kita bertemu lagi dalam pertemuan matematika peminatan yang ketiga. Pada pertemuan pertama dan kedua, materi-materi yang telah kita pelajari, yang pertama tentang definisi eksponen dan sifat-sifatnya. Kemudian pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang grafik fungsi eksponen. Nah, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan eksponen. Nah, sebelum kita melihat bentuk-bentuk dari persamaan eksponen di hari ini, kita akan melihat pengertian dari persamaan eksponen. Nah, persamaan eksponen adalah bentuk bilangan berpangkat yang bagian eksponen atau bilangan dasarnya memuat variabel atau peubah tertentu. Nah, tentu karena di sini bilang persamaan eksponen itu juga merupakan bentuk bilangan berpangkat, maka bentuknya pasti mengikuti bentuk umum dari bilangan berpangkat yang sudah kita pelajari. Kita sudah membahas tentang bentuk pangkat atau bentuk umum dari bilangan berpangkat itu adalah A pangkat N, yang artinya A dikalikan sebanyak N kali, ya, kali dan seterusnya sampai kali A. Nah, banyaknya A di sini yaitu ada sebanyak N. Nah, itu berarti pada bentuk persamaan eksponen pun kita akan menjumpai atau menemukan bentuk perpangkatan yaitu seperti A pangkat N, tetapi dalam bentuk yang sedikit berbeda. Karena kita sudah masuk pada persamaan dan di sini bilang bentuk bilangan berpangkat yang bagian eksponen itu berarti ada pada pangkat yang ini, berarti yang pada bagian N, atau bilangan dasar. Nah, bilangan dasar berarti kita lihat pada A. Karena kalau A pangkat N, A ini yang disebut bilangan dasar atau basis, sedangkan N ini yang kita sebut sebagai pangkat atau eksponen. Nah, itu pada pertemuan pertama kita sudah bahas. Sekarang di sini bilang dia memuat variabel atau peubah. Jadi namanya bervariabel itu adalah peubah. Nah, variabel atau peubah itu di dalam matematik tentu bebas untuk kita menyimbolkan, karena yang namanya variabel atau peubah atau dinamakan juga simbol, jadi terserah kita untuk menyimbolkannya seperti apa. Tetapi secara umum dalam matematik biasanya variabel atau peubah itu biasanya kita simbolkan dengan variabel X, atau bisa juga yang lain, ya, tergantung dari simbol yang mau kita pakai. Nah, itu berarti pada persamaan eksponen kita akan menemukan bentuk misalnya seperti ini, ya. Misalnya 2 pangkat 3x tambah 1. Nah, ini tentu bentuknya bilangan berpangkat, karena kalau kita lihat 2 ini kita sebut sebagai basis atau bilangan pokok, ya. Nah, sedangkan pangkatnya itu adalah 3x tambah 1. Nah, ini dimaksudkan dengan bagian pangkatnya memuat variabel. Nah, variabel apa di sini? Variabelnya itu X. Jadi variabelnya X. Nah, ini yang kita sebut sebagai bentuk bilangan berpangkat yang memuat variabel. Nah, itu berarti pada persamaan eksponen yang akan kita temukan atau kita pelajari yaitu bentuk-bentuk seperti ini. Misalnya 2 pangkat 3x tambah 1. Nah, karena kita punya persamaan, misalnya kita akan melihat bentuk seperti misalnya 2 pangkat 3x tambah 1 sama dengan misalnya 5, ya. Karena persamaan berarti harus ada tanda sama dengannya. Kemudian misalnya lagi 3 pangkat x kurang 5 sama dengan 7, dan seterusnya. Nah, ini bentuk-bentuk yang disebut sebagai bentuk dari persamaan eksponen, yaitu dimana pada bagian bilangan dasar atau pada bagian pangkatnya itu selalu mengandung peubah atau variabel. Nah, sekarang kita lanjut pada bentuk-bentuk persamaan eksponen. Persamaan eksponen itu terdiri atas beberapa bentuk. Yang pertama, ya. Nah, ini kita punya bentuk yang pertama yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, kalau kita perhatikan dari bentuk yang pertama, ada syarat yang harus kita penuhi di sini juga. Yang perlu diingat adalah dalam matematik, sebuah simbol, kalau kita menyimbolkan
dua hal gitu dengan simbol yang sama, berarti asumsi kita adalah dua hal itu sama. Jadi kalau di sini ada A, di sini ada A, berarti nilai A di sini dan di sini itu harus sama. Itu asumsi kita. Nah, itu berarti pada bentuk persamaan eksponen yang pertama, kalau saya punya A pangkat fx, itu berarti A-nya ini kita sebut sebagai bilangan dasar, sedangkan fx-nya ini yang kita sebut sebagai pangkat atau eksponen. Sedangkan kalau A pangkat P, A disebut bilangan dasar, P disebut pangkat. Oke. Nah, yang berikut adalah apa yang bagian manakah yang mengandung berubah atau variabel tadi. Nah, kalau kita perhatikan pada bagian ruas kiri, di bagian pangkatnya mengandung fx. Nah, kita tahu fx ini adalah notasi fungsi. Nah, notasi fungsi seperti apa? Kalau kita punya fx, ini artinya fungsinya namanya fungsi f, sedangkan variabelnya itu dalam x. Itu berarti pada bentuk yang pertama, di sini yang mengandung berubah atau variabel yaitu pada bagian pangkat yang di ruas kiri. Nah, kemudian syarat yang berikut yaitu bilangan dasarnya juga harus sama, baik di kiri maupun kanan, karena ini dua-duanya sama-sama A. Ya. Nah, kemudian bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua masih mirip dengan bentuk yang pertama. Yang masih sama adalah pada bagian bilangan dasarnya. Bagian kiri bilangan dasarnya A, bagian kanan bilangan dasarnya juga A. Artinya masih mensyaratkan bilangan dasarnya harus sama. Nah, tetapi yang berikut, pangkat di kiri masih tetap fx, tapi di kanannya yang tadi P sekarang juga sudah menjadi fungsi, menjadi gx. Ya. Itu berarti pada bagian kedua, syaratnya adalah bilangan dasarnya sama, tetapi pada pangkat kedua ruas sama-sama mengandung berubah atau variabel. Jadi berubah di kiri maupun berubah di kanan. Nah, bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga untuk bagian kiri A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, pada bagian kiri bilangan dasarnya A, bagian kanan dasarnya B. Bilangan dasarnya B itu berarti dua hal yang berbeda. Itu berarti tidak mensyaratkan lagi untuk bilangan dasarnya harus sama. Tetapi yang harus sama itu pada pangkat. Karena di bagian pangkat kiri itu mengandung fx, artinya fungsi dalam x, dan bagian kanannya fungsi dalam fx juga. Ya, fungsi fx juga. Nah, untuk yang bentuk keempat, kiri kanannya semua fungsi. Bagian kiri hx. Nah, hx ini notasi fungsi juga, artinya fungsi pangkat fungsi. Karena pangkatnya fx, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Ya. Nah, pada bagian 4, ini bilangan dasarnya masih sama, yaitu di kiri hx, di kanannya juga hx. Nah, itu berarti bagian bilangan dasarnya sama, tetapi bilangan dasar ini kalau kita perhatikan, ini sudah bentuknya fungsi, artinya bahwa pada bagian bilangan dasar kiri maupun kanan, ini bukan lagi bilangan tertentu, tetapi sudah bentuknya fungsi, artinya di dalamnya pasti memuat variabel atau berubah tadi. Ya, entah itu mau X, mau Y, atau yang lain pun terserah, yang penting dia memuat variabel. Nah, begitu juga di pangkat. Pangkatnya fx, kanannya pangkatnya gx, artinya baik bilangan dasar maupun pangkat, baik di kiri maupun kanan, semuanya itu memuat variabel. Nah, bentuk yang terakhir, bentuknya A besar, ini A dikali, ini ada kurung kurawal, sengaja saya kasih kurung kurawal supaya kita bisa membedahkan bahwa kalau A ini artinya A dikali A pangkat fx dipangkatkan 2. Jadi di sini sudah pangkatkan fx, kemudian dipangkatkan 2 lagi. Nah, kemudian tambah B dikali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Nah, yang harus kita perhatikan di sini, nilai A besar, B besar, C besar, itu nilainya selalu berbentuk bilangan. Artinya pada bagian A, B, dan C, itu tidak memuat variabel, karena hanya bilangan. Jadi mungkin 2, 3, 5, atau 1, 2, 8, 1, 2, 5, dan seterusnya.
Artinya pada bagian ini dia tidak memuat variabel, tetapi yang memuat variabel itu yang ada pada tanda kurung kurawal. Nah, pada tanda kurung kurawal ini A pangkat fx. Fx itu tadi sama bentuk 1 sampai 4 tadi, ini ada simbol fungsi, artinya di dalam bagian fx itu pasti yang memuat variabel. Jadi artinya variabelnya ada di sini, tapi juga ada di sini. Ya. Nah, tetapi kalau kita mencermati bentuk ini, bentuk bilangan berpangkat yang ada pada tanda kurung kurawal yang pertama itu A pangkat fx. Ternyata sama dengan bilangan berpangkat yang ada pada tanda kurung kurawal kedua, yaitu A pangkat fx juga. Nah, dari dasar inilah kemudian kita bisa manipulasi sehingga bentuknya jadi misalnya, ya, ini nanti baru kita bahas pada contoh, tapi saya coba arahkan supaya kita bisa melihat jalan masuk untuk kita menentukan solusinya. Nah, sekarang kalau saya manipulasi seperti ini, misalnya saya memisalkan, ya, misalkan A pangkat fx itu dengan y, dengan sebuah variabel baru, namanya bukan lagi x ya, tapi y. Ya, kalau A pangkat fx-nya saya sudah misalkan jadi y, maka perhatikan kalau saya ganti ke dalam bentuk ini, berarti yang ada dalam tanda kurawal itu semuanya berubah menjadi y. Maka bentuk nomor 5 itu akan menjadi A besar, ya, dikali dalam tanda kurung kurawal itu semuanya menjadi y. Lalu ada pangkat 2 tambah b besar, kemudian tanda kurung kurawalnya tadi juga menjadi y. Lalu ditambah c tetap sama dengan 0. Nah, kalau kita melakukan manipulasi seperti ini, maka kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Persamaan yang kita akan peroleh yaitu seperti ini. Nah, kalau kita cermati bentuk dari persamaan ini, A y kuadrat tambah by tambah c sama dengan 0, ternyata bentuk ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Nah, sehingga dari bentuk yang panjang ini, gitu ya, bentuk panjang ini, ternyata dia sudah berubah menjadi bentuk persamaan kuadrat, ya, yang lebih sederhana untuk kita selesaikan. Ya, kalau di SMP masih ingat cara kita menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu kita bisa pakai cara yang pertama bisa memfaktorkan, atau bisa juga kita menggunakan melengkapi kuadrat sempurna, atau yang ketiga kita bisa menggunakan rumus kuadrat, atau yang biasanya terang dengan nama rumus ABC. Ya, nah ini nanti baru kita akan bahas lebih banyak di bagian contohnya. Oke, kita langsung masuk pada pembahasan untuk bentuk persamaan eksponen yang pertama. Bentuknya tadi adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, solusi di sini adalah cara kita menentukan nilai x dari persamaan tersebut. Nah, solusinya adalah jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, ini syaratnya A itu bernilai harus lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka, nah, solusinya yang ada paling belakang ini, maka fx sama dengan p, ya, maka fx sama dengan p. Fx-nya kita ambil dari mana? Nah, kita tinggal lihat bentuknya. Oh, fx itu adalah pangkat yang di kiri. Nah, ya. Kemudian p itu adalah pangkat yang di kanan. Ya, tetapi yang perlu diingat juga bahwa dari bentuk ini mensyaratkan bahwa basis di kiri harus sama dengan basis yang di kanan. Jadi kalau di sini 2, di sini 2. Kalau di sini 4, di sini 4. Di sini 5, di sini 5. Ya, mensyaratkan hal yang demikian. Dan kemudian kalaupun dia belum sama, maka tugas kita juga harus menyamakan. Ya. Saya kira untuk menyamakan basis itu saya sudah buat dalam video penjelasan pada pertemuan pertama. Jadi kalau untuk menyamakan basis yang masih beda, kalau kalian belum paham, kalian bisa menyaksikan video yang saya bahas tentang basis yang belum sama. Kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 3 pangkat x tambah 1 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, tadi yang saya sudah bilang syarat itu yang harus pertama sekali kita lihat. Syaratnya apa tadi? Syaratnya bahwa kalau di kiri A, di kanan A. Artinya kalau di kiri 2, di kanan 2. Nah, kita lihat sini basis di kiri
basisnya 3. Di kanan, 3 juga. Basisnya sama. Kalau basisnya sudah sama, maka sifat ini sudah bisa diterapkan, yaitu kita tinggal menyamakan fx sama dengan p. Ya. Nah, supaya lebih terperinci, saya jabarkan dulu fx-nya. Nah, fx tadi kan kita ambil dari pangkat di kiri. Berarti pangkat di kiri itu adalah x tambah 1. Kita tulis fx sama dengan x tambah 1. Lalu p itu pangkat di kanan. Pangkat di kanan itu 3. Oke. Nah, lalu tinggal kita pasang di sifat ini. Fx sama dengan p. Lalu kita ganti. Fx-nya x tambah 1, p-nya 3. Apa yang mau kita cari? Yang mau kita carikan x. Berarti x-nya tetap di kiri. Yang 1 kita pindahkan ke kanan. Di kanan ada 3. 3-nya tetap 1 plus 1 pindah menjadi minus 1. Dengan demikian, x sama dengan 3 kurang 1, 2. Nah, selesai. Berarti himpunan penyelesaian sama dengan 2. Ingat, kalau kita menuliskan himpunan penyelesaian harus HP sama dengan dibatasi dengan kurung kurawal. Kita pindah di bentuk yang kedua. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, solusi jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, syaratnya A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Bentuk ini solusinya kita tentukan masih mirip dengan bentuk persamaan eksponen yang pertama. Hanya saja pangkatnya yang berubah. Karena yang tadinya hanya kirinya tetap masih fx, kanannya yang pertama tadi p, tapi sekarang sudah berubah menjadi gx. Jadi pangkat kiri, ya, ini solusi yang kedua. Bentuk yang kedua, fx sama dengan gx. Oke, contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat 5x tambah 1 sama dengan 2 pangkat x tambah 5. Ya, selalu yang ingat bahwa selalu syarat yang kita cek lebih dahulu. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah kalau di kiri A, di kanan juga A. Basis yang di kiri berapa? 2. Di kanan 2 juga, sudah sama ya. Oke, berarti tinggal kita langsung terapkan fx sama dengan gx, ya. Tinggal kita pilih mana fx, mana gx, ya. Nah, fx kita lihat di bentuknya. Fx itu ada di pangkat pada bagian kiri. Nah, berarti di bagian kiri di soal pangkatnya 5x tambah 1. Lalu kita ganti di sini. Berarti fx sama dengan 5x tambah 1. Lalu gx ambil dari gx itu pangkat di kanan di bentuk ini kan. Berarti pangkat di kanan kita lihat sini. Di sini x tambah 5. Berarti gx-nya adalah x tambah 5. Oke. Lalu kita tulis, kita ganti terapan sifatnya. Sifatnya bilang fx sama dengan gx. Lalu kita ganti, fx-nya adalah 5x tambah 1 sama dengan gx-nya adalah x tambah 5. Lalu kita ganti, yang mau kita carikan x. Jadi yang ada x kita pindahkan tetap di kiri. Itu berarti 5x ini tetap. Kita tulis 5x. Nah, di kanan ada x yang ini. Ya, kita pindahkan ke kiri. Karena kita mau kumpul x sendiri. Itu berarti kalau x pindah menjadi minus x. Nah, sama dengan tadi di kanan tinggal 5 ya, karena x-nya udah pindah, berarti 5. Nah, kemudian 1 ada di kanan tadi, ada tambah 1 di sini yang belum pindahkan, berarti dia pindah menjadi kurang 1. Oke, lalu kita hitung 5x kurang x. Ini 5x, ini x. Koefisien x di sini 1 ya, tapi tidak ditulis. Itu berarti 5x kurang 1x. Berarti hasilnya 4x. Sama dengan 5 kurang 1, hasilnya 4. Nah, ini masih 4x. Yang mau kita cari itu hanya x. Ya, saya lanjut sini. Berarti kalau begitu x didapat dari 4 bagi 4. 4 yang di kanan bagi 4 yang ada di depan x, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini 2, harusnya jadinya 4 bagi 2. Ya, di kanan bagi yang di kiri. Nah, itu berarti 4 bagi 4 1. Oke, berarti himpunan penyelesaian itu isinya 1. Oke, kita pindah ke bentuk yang ketiga.
Bentuk yang ketiga adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, pada bentuk ini tadi sudah mensyaratkan bahwa basisnya tidak perlu sama. Karena di kiri basisnya A, di kanan basisnya B. Tidak perlu sama, tetapi yang harus sama justru yang dipangkat. Karena pangkat kiri fx, pangkat kanan juga fx. Artinya pangkatnya harus sama. Nah, kita lihat solusinya. Nah, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, A lebih dari 0, B lebih dari 0. A tidak sama dengan 1, B tidak sama dengan 1. Maka, berarti solusinya maka fx sama dengan 0. Itu saja. Nah, fx-nya kita ambil dari mana? 0 ini permanen, artinya bentuk solusinya sudah harus kanannya itu 0. Fx-nya itu yang kita ambil dari fx itu yang dipangkat. Fx itu ada di pangkat. Ya, karena pangkat kiri dan kanan itu sama, begitu. Jadi kita cuma ambil satu. Berarti ambil fx-nya saja, gitu ya. Jadi mau lihat di kiri, mau lihat di kanan ya tetap sama. Oke, saya kira cukup mudah, kita pindah ke contoh. Tentukan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat 3x kurang 6 sama dengan 3 pangkat. Sepertinya ada yang keliru di sini, saya mungkin salah. Karena di sini bentuknya tadi saya sudah bilang mensyaratkan pangkat harus sama ya. Jadi ini kesalahan, ini 3x kurang 6, artinya di sini juga harus 3x kurang 6. Saya yang salah ketik, mohon maaf. Ini bentuknya juga 3x kurang 6. Nah, berarti solusinya adalah yang pertama, kita lihat ini pangkatnya sudah sama ya, 3x kurang 6, 3x kurang 6, lalu kita ambil solusinya fx sama dengan 0. Nah, kita tulis dulu fx, ini bisa saja langsung ya, fx sama dengan, fx kita ambil di pangkat, tadi saya bilang mau di kiri kanan kan harus sama kan, berarti fx, anggaplah kita pandang yang ini, ya berarti tahu 3x kurang 6. Nah, lalu kita terapkan sifat bilang fx sama dengan 0, lalu ganti. Fx-nya kita ambil tadi 3x kurang 6 sama dengan 0. Oke, berarti 3x di sini 0, artinya tidak ada apa-apa lagi di sini. Yang sekarang kita mencari x, otomatis minus 6 itu kita pindahkan menjadi positif 6. Berarti 3x sama dengan 6 tadi, berarti x-nya sama dengan 6 bagi 3, kanan bagi kiri kan? Oke, 6 bagi 3, X sama dengan 2. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3. Oke, selesai, sesederhana itu. Kita berpindah ke bentuk yang keempat. Nah, bentuk ini yang mungkin kita akan bekerja lebih banyak pada bagian nomor 4 atau bentuk keempat. Karena yang mengandung X itu bukan hanya pada basis saja atau pada pangkat saja sebagaimana bentuk 1, 2, 3 tadi, tapi ini sudah baik basis maupun pangkat itu sudah memuat variabel. Nah, kita lihat solusinya. Jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka kemungkinan solusinya, nah ini yang harus kita cermati, maka kemungkinan solusinya, kalau dibilang kemungkinan artinya itu masih kalau saya bilang mungkin ya berarti belum tentu pasti kan, jadi belum pasti nih. Tetapi dari kemungkinan-kemungkinan ini tugas kita adalah mengecek, sehingga ada beberapa kemungkinan solusi yang harus kita cek ya. Nah, yang pertama, solusinya itu bisa fx sama dengan gx. Fx di mana, gx di mana? Tentu fx itu adalah pangkat di kiri ini, gx itu pangkat di kanan. Ya, nanti tinggal baru kita lihat soal. Kemungkinan yang solusi yang kedua, hx itu sama dengan 1. Hx yang mana? Hx itu yang bilangan dasarnya. Baik kiri maupun kanan kan sama. Ya. Jadi hx itu bilangan dasarnya. Nah, hx-nya bernilai sama dengan 1. Yang ketiga, hx sama dengan 0. Asalkan, nah ini ada syarat tambahan lagi nih. Asalkan fx dan gx keduanya bernilai positif. Kalau dibilang asalkan itu berarti ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat yang harus dipenuhi itu adalah fx sama dengan gx keduanya bernilai positif. Jadi kalau kita cek solusi ini, hx sama dengan 0, kita dapat nilai x berapa? Nilai x itu harus memenuhi syarat yang di belakang ini. Asalkan, karena sini bilang asalkan fx dan gx
keduanya bernilai positif. Ya. Oke, itu baru kita lihat langsung di contoh. Yang keempat, Hx sama dengan negatif 1. Asalkan lagi Fx dan Gx keduanya bernilai ganjil. Ganjil keduanya. Berarti Fx ganjil, Gx juga harus ganjil. Atau keduanya genap. Nah, jadi Hx itu bisa bernilai negatif 1 asalkan Fx dan Gx keduanya ganjil atau keduanya genap. Jadi bisa Fx ganjil, Gx ganjil, itu Fx genap, Gx juga harus genap. Artinya kalau berlainan itu berarti bukan solusi, karena itu syarat yang harus dipenuhi. Seperti itu. Jadi harus dua-dua ganjil atau harus dua-dua genap. Tidak bisa satu ganjil, satu genap. Itu kemungkinan-kemungkinan yang akan kita cek. Jadi untuk bentuk persamaan yang keempat itu ada sebanyak 4 kemungkinan solusi yang harus kita cek. Kita simak contoh ini ya. Kalian coba simak dengan fokus ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kurang 3 dipangkatkan 2x kurang 1 sama dengan 2x kurang 3 dipangkatkan x tambah 5. Ingat tadi bentuknya hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Itu berarti hx itu ada pada bilangan dasar yang sama ini kan. Sedangkan fx itu pangkat di kiri, gx itu pangkat di kanan. Jadi kita tulis satu-satu atau kita uraikan dulu, pilahkan dulu mana hx. Hx itu bilangan dasar. Oh, berarti mau lihat di kiri, lihat di kanan tetap sama, yaitu 2x kurang 3. Yang berikut mana fx? Fx itu pangkat di kiri. Oh, pangkat kiri tadi 2x kurang 1. Lalu mana gx? Gx itu pangkat di kanan, x tambah 5. Ya, lalu kita mulai terapkan sifat-sifat yang tadi. Oke, yang pertama kita cek ya. Kita cek syarat satu-satu nih. Kemungkinan yang pertama tadi bilang fx sama dengan gx. Oh, kalau begitu tinggal kita ganti jika dan hanya jika. Fx apa? Fx ambil dari yang sudah ada nih. Oh, berarti fx-nya 2x kurang 1 sama dengan gx apa? Oh, x tambah 5. Kita mau cari x. Jadi jika dan hanya jika x kita kumpul di kiri. Ini ada 2x tetap. X yang di kanan kita pindahkan. Berarti jadi minus x sama dengan 5 ada di kanan tetap. Minus 1 di kiri pindah jadi tambah 1. 2x kurang x atau 2x kurang 1x berarti tinggal 1x atau x saja, berarti sama dengan 5 tambah 1. Nah, oke. Dari sifat yang pertama kita mendapatkan x sama dengan 6. Kita simpan karena ini yang nanti masuk di solusi. Nanti baru kita buat masuk dalam himpunan penyelesaian. Solusi yang pertama. Kita lanjut. Kita cek syarat kedua. Kemungkinan solusi kedua. Kemungkinan solusi kedua tadi bilang hx sama dengan 1. Hx itu yang mana? Oh, lihat sini hx. Oh, hx-nya 2x kurang 3 sama dengan 1. 1 ambil yang ini ya. Oke. Jika dan hanya jika 2x tetap ada x kanan. Oh, tidak. Berarti di kanan ada 1 minus 3-nya kita pindahkan menjadi tambah 3. Jika dan hanya jika berarti 2x sama dengan 4. 1 tambah 3. Jika dan hanya jika x sama dengan kanan bagi kiri 4 bagi 2. Jika dan hanya jika x sama dengan 2. Oke, ketemulah x yang kedua, yaitu x sama dengan 2. Sekarang yang ketiga, hx sama dengan 0, tapi ada syarat tadi, asalkan fx dan gx keduanya positif. Nah, lalu kita cek. Itu berarti kita mulai dari hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0. Ini kita mulai cek ya, cari x-nya nih. Kita ganti jika dan hanya jika. Hx-nya, oh hx-nya adalah tadi, oh 2x kurang 3 sama dengan 0. 0 dari atas. Jika dan hanya jika, oke.
2x di kanan 0-nya berarti minus 3, kita pindahkan menjadi positif 3. Berarti jika dan hanya jika x sama dengan kanan bagi kiri 3 bagi 2. Oke, jadi x-nya adalah 3/2. Nah, belum selesai. 3/2 ini harus kita cek. Karena tadi dia bilang asalkan fx dan gx-nya keduanya positif. Nah, karena itu tugas kita selanjutnya mengecek lagi apakah untuk x sama dengan 3/2 itu nilai fx dan gx-nya positif ataukah tidak. Oh, sebentar, supaya tidak lupa kita tulis dulu ya. Yang pertama tadi, untuk dari kemungkinan yang pertama itu tadi kita sudah dapat x sama dengan 6. Dari yang kedua kita sudah dapat x sama dengan 2 ya. Lalu yang tadi kita dapat x itu 3/2. Nah, sekarang tugas kita adalah menghitung fx dan gx. Dx sama dengan 3/2. Nah, itu berarti kita tinggal tulis. Kita punya fx itu sama dengan tadi. Bentar, saya balik ya. Oh, tadi kita punya fx dan gx itu 2x kurang 1 dan x tambah 5. Nah, kita mulai. Oh, 2x kurang 1. Gx-nya sama dengan x tambah 5. Oke. Nah, sekarang kalau x-nya 3/2, kita gantikan di f. Mulai dari f ya. Itu berarti yang ada x, nilainya semua kita gantikan menjadi 3/2. Itu berarti x ini ya. Kita gantikan nilainya menjadi 3/2. Sama halnya juga kalau kita terapkan di gx. Ini kita ganti menjadi 3/2. Nah, kita mulai dari yang f. Nah, itu berarti ini saya tarik ya. Nah, berarti fx, x-nya jadi 3/2. Nah, berarti ini ada 2 tetap, x kita gantikan menjadi 3/2 kurang 1 sama dengan, lihat, 2 kali 3/2, 2 bagi 2 habisnya 1, 1 kali 3 3, 3 kurang 1 sama dengan 2. Ternyata 2 bernilai positif, berarti masih memenuhi dong ya. Nah, sekarang kita cek apakah gx-nya juga positif atau tidak. Nah, kita cek. Ini saya tarik saja ke sini. Kita ganti dengan x yang sama, berarti g 3/2 sama dengan x tambah 5. X-nya tetap 3/2 tambah 5. Nah, sekarang kita lihat apakah hasilnya positif. Jadi kalau kita tambah nih, 3/2 samakan penyebut dengan 2. 5 itu 10/2. Berarti 3 tambah 10, 13. 13/2. Oh, positif juga. Berarti memenuhi. Itu artinya x sama dengan 3/2 itu memenuhi syarat. Oke, artinya sebentar dia juga masuk ke dalam penyelesaian. Syarat keempat, hx sama dengan minus 1. Asalkan fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Lalu kita cek hx-nya masih sama ya. Tadi x-nya tadi berapa ya? Kita balik lagi nih. 2x kurang 3. Oke. Kita ganti 2x kurang 3 sama dengan minus 1. Minus 1 ini kita ambil dari yang ini. Oke. Jika dan hanya jika 2x-nya tetap di kanan ada x, tidak ya. Ada minus 1, minus 3 ini kita pindahkan menjadi tambah 3. Jika dan hanya jika 2x sama dengan minus 1 tambah 3. Atau kita balik 3 kurang 1, 2. Jika dan hanya jika x kanan bagi kiri, kanan 2 per kiri 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Jadi kita dapat x-nya sama dengan 1. Nah, sekarang tugas kita mengecek lagi apakah fx dan gx-nya itu keduanya ganjil atau keduanya genap. Berarti kita cek seperti syarat ketiga tadi, tetapi untuk x sama dengan 1. Kita mulai dengan cek fx. Fx tadi 2x kurang 1, lalu kita ganti x-nya menjadi 1. Karena kita dapat 1 ya.
Oke, berarti X yang di kanan juga kita ganti menjadi 1. Jadi 2-nya tetap 2 kali 1 kurang 1. 2 kali 1, 2 kurang 1 sama dengan 1. Ini ganjil ya. 1 itu bilangan ganjil. Oke. Artinya kalau ini ganjil, fx ganjil, berarti gx juga harus ganjil. Baru memenuhi. Karena kan syaratnya harus keduanya genap atau keduanya ganjil. Jadi kalau fx sudah ganjil, berarti kalau supaya memenuhi gx juga harus ganjil. Tapi kalau ternyata gx-nya genap, berarti tetap tidak memenuhi karena berlawanan. Oke, kita lanjut di gx. Gx sama dengan x tambah 5. Kita ganti x-nya menjadi 1. 1 tambah 5. Hasilnya 6. 6 ini bilangan genap. Nah, karena ternyata di x sama dengan 1 itu fx ganjil dan gx-nya genap. Nah, itu berarti kesimpulannya apa? Artinya x sama dengan 1 dinyatakan tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi syarat. Karena syaratnya bilang harus keduanya genap atau keduanya ganjil. Ya. Oke. Nah, kalau begitu yang masuk dalam himpunan penyelesaian, ini saya kotakin di sini. Oke. Udah penuh papannya. Berarti himpunan penyelesaian yang memenuhi saja yang masuk ke himpunan penyelesaian. Ya. Kita urutkan dari yang kecil ke yang besar. Yang paling kecil 3/2. Oke, koma 2,6. Oke, ternyata cuma 3. Karena di yang keempat itu tidak memenuhi syarat, jadi dia batal. Oke, jadi himpunan penyelesaian dari soal tadi itu adalah 3/2,2,6. Nah, satu lagi yang harus diperhatikan, untuk himpunan penyelesaian, bilangan di dalam ini sebenarnya boleh diacak karena tidak memperhatikan urutan. Artinya kalau kalian mau tulis 2,6,3/2 tidak masalah, tetap benar. Yang penting nilainya yang benar. Tapi kalau misalnya kalian isi satu lagi di dalam, nah itu menjadi salah. Oke, nah kita pindah ke bentuk yang terakhir. A dikali A pangkat fx dipangkatkan 2 tambah B kali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Solusi. Nah, himpunan penyelesaian persamaan eksponen ini dapat ditentukan dengan cara mengubah persamaan eksponen tersebut ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, ini yang tadi saya sudah contohkan. Ya, jadi, kalau bentuk yang dalam tanda kurang kita ubah menjadi umpamakan sebagai Y, sebuah variabel baru, maka dia akan menjadi persamaan kuadrat tadi. Nah, karena itu saya kira supaya lebih jelas kita langsung pindah ke contoh saja. Karena untuk persamaan kuadrat itu dasarnya kalian sudah ajar di SMP. Ya, yang tadi metode di awal sekali saya sudah bilang bisa kita faktorkan, bisa pakai lengkapi kuadrat sempurna, atau bisa juga pakai rumus kuadrat atau rumus ABC. Oke, kita lihat contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x kurang 12 kali. Titik ini artinya kali ya. 2 pangkat X tambah 32 sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Oke, saya tulis jawab. Oke, nah untuk bentuk seperti ini sebenarnya yang paling berat atau yang paling membutuhkan tenaga kita untuk berpikir itu pada kita menemukan bentuk A pangkat fx-nya. Ya. Nah, karena itu kita tinggal melihat soal ini dengan baik. Tentu nanti sebentar ada sifat-sifat bilangan berpangkat juga yang harus kita gunakan di sini. Nah, ini bentuknya 2 pangkat 2x. 2x ini artinya 2 kali x. Ini ada 12 kali 2 pangkat x tambah 32 sama dengan 0. Nah, perhatikan saya buat seperti ini. Kalau 2 pangkat x itu artinya 2 kali x. Jadi kalau saya kembalikan ke bentuk sifat bilangan berpangkat, saya bisa tulis menjadi 2 pangkat x dipangkatkan 2.
Silakan kalian buka pada sifat pertemuan pertama, bahwa kalau ada bilangan berpangkat, lalu ada pangkat di dalam, ada pangkat di luar, maka itu akan menjadi pangkat di dalam kali pangkat yang di luar. Jadi X kali 2 itu hasilnya 2X. 2X artinya dia kembali ke bentuk awal yang ini nih. Hanya saja saya manipulasi dia seperti ini, supaya kita bisa menemukan A pangkat Fx-nya seperti bentuk umum tadi. Kurang 12 kali 2 pangkat X tambah 32 sama dengan 0. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk yang sama. Di sini ada 2 pangkat X, di sini ada 2 pangkat X. Itu berarti sudah sama dengan bentuk umum yang tadi. Sudah muncul bentuk A pangkat Fx yang dalam Kurawal. Kalau bentuk umumnya, dia sama dengan yang ada di bentuk Kurawal yang kedua, A pangkat Fx juga. Nah, inilah yang kita ambil sebagai permisalan. Dari sini kita masuk ke permisalan. Jadi kita mengambil dengan memisalkan 2 pangkat X itu sebagai variabel baru. Saya misalkan Y. Setelah saya misalkan 2 pangkat X menjadi Y, lalu saya mulai ganti ke persamaan yang di atas. Berarti yang ada 2 pangkat X itu semua kita ganti menjadi Y. Itu berarti yang dalam kurung ini, ya saya kurung ini juga supaya lebih kalian boleh lihat polanya. 2 pangkat X yang dalam kurung itu kita ganti menjadi Y. Jadi kita akan dapat Y pangkat 2. Benar ya? Karena 2 pangkat X sudah menjadi Y. Berarti Y pangkat 2 kurang 12 Y. Y saja ya. Karena ini cuma 2 pangkat X. Tambah 32 sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang ini persamaan kuadratnya. Nah, sekarang kita mau cari nilai Y dari persamaan kuadrat ini. Caranya kita bisa faktorkan. Ya, ini berarti kalian harus ingat lagi ke SMP. Y kuadrat kita faktorkan di sini Y, di sini Y. Nah, kita cari dua bilangan dikali positif 32 dikali dua bilangan dikali hasilnya 32, tapi kalau dijumlah hasilnya minus 12. Nah, berarti yang dikali 32 itu adalah minus 8 dan minus 4. Nah, kenapa minus 8 dan minus 4? Karena kalau minus 8 kali minus 4, minus kali minus itu positif 32. Tapi kalau minus 8 kurang 4, hasilnya minus 12. Ya? Oke, jadi Y kurang 8 kali Y kurang 4 sama dengan 0. Lalu kita ambil di sini, dari sini. Pertama, Y kurang 8 sama dengan 0, atau ini artinya tahu Y kurang 4 sama dengan 0. Kalau Y kurang 8 sama dengan 0, maka saya dapat Y sama dengan min 8 nya pindah menjadi 8. Ini yang pertama, saya dapat Y nya 8. Ini masih Y, belum dapat X. Yang berikut Y kurang 4 sama dengan 0. Ambil yang ini nih, yang kedua nih. Oke. Begitu saya dapat Y sama dengan minus 4, saya pindah menjadi 4. Yang kedua saya dapat Y sama dengan 4. Nah, setelah kita dapat Y, baru kita kembalikan ke permisalan yang tadi. Permisalannya adalah 2 pangkat X sama dengan Y. Lalu kita ganti. Untuk agak panjang ya. Untuk Y sama dengan 8. Kita ambil yang pertama ini. Untuk Y sama dengan 8, kita ganti ke permisalan tadi. Berarti 2 pangkat X sama dengan 8. Kenapa 8? Karena yang kanan Y ini. Y ini kita ganti dengan nilai Y yang kita sudah dapat nih. Jadi pertama 8. Oke. Nah, lalu kita ganti. 2 pangkat X sama dengan 8. Kalau 2 pangkat X sama dengan 8, berarti X sama dengan... Nah, tinggal kita cari O2 pangkat berapa yang hasilnya 8. O2 pangkat 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Oh, berarti X-nya sama dengan 3. Kenapa 3? Oh, karena 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Maka ketemulah X sama dengan 3. Ini baru penyelesaian yang pertama. Itu baru untuk Y yang pertama ya. Yang Y kedua. Untuk Y sama dengan 4. Yang kedua.
Oh, berarti kita ganti lagi ke permisalan yang sama. Berarti 2 pangkat X sama dengan Y-nya ganti 4. Nah, lalu lanjut berarti U2 pangkat berapa yang 4? U2 pangkat 2. Oke, selesai. Jadi dari persamaan eksponen yang ini, kita peroleh himpunan penyelesaian itu isinya 2,3. Saya urutkan dari kecil ke besar ya. 2 baru 3. Atau kalian boleh saja bikin 3,2 tidak masalah karena tidak perhatikan urutan yang tadi saya bilang. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Oke, demikian pertemuan hari ini tentang materi persamaan eksponen bentuk 1 sampai bentuk 5. Dan kalau ada pertanyaan yang kurang paham, kalian boleh komentar di classroom, di kelas masing-masing, supaya saya bisa menjelaskan bagian-bagian yang kalian belum pahami. Demikian, sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya.